kita akan bicara tentang penerimaan mahasiswa tahun 2021. Oh iya, Tapi oke. sebelum itu, begini Pak, banyak banget mitos yang datang ya Pak kaitan dengan SNMPTN ini. Jadi Betul. ada yang bilang kalau misal, Mas, saya belum punya kakak tingkat yang Hmm? kuliah di PTN tertentu begitu Pak. Oh Lalu gitu. kemudian dia langsung pesimis Pak untuk bisa diterima karena belum ada jejak alumninya begitu. Itu Begitu. Oh, sebenarnya jangan pesimis, mitos jangan. atau bagaimana ya Pak? Itu Mitos lainnya juga ada loh Pak. Jadi apa itu? mitos lainnya itu kadang ada yang bilang seperti ini Pak. Kalau misal eh, tidak diambil gitu ya. Jadi ada Hmm? kakak tingkat mereka siswa itu yang tidak mengambil kesempatan SNMPTN yang telah diberikan, itu kemudian akan ada blacklist gitu Pak. Itu benar nggak Pak? Eh, Itu tadi SNMPTN ya Pak. ya, Kita akan berlanjut ke jalur yang kedua Pak, untuk yang UTBK dan UTBK SBMPTN maksud saya. oke. Nah, apa sih Pak bedanya UTBK dan SBMPTN? Begini, nah jalur masuk itu kan ada 3 tadi ya, Ya, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah pada jalur SNMPTN tadi adalah yang menentukan adalah prestasi akademik daripada siswa. Sedangkan pada jalur SBMPTN itu penerimaan mahasiswa barunya seleksinya itu menggunakan nilai UTBK. Jadi untuk bisa mendaftar SBMPTN harus punya nilai UTBK tadi UTBK. ya. Maka tahapannya ikut UTBK dulu, gitu kan. Dia punya akun. Kalau nanti kok tidak lolos SNMPTN, gitu kan, atau mungkin siswa yang saat ini tidak masuk ke eligible, nah itu silakan membuat akun untuk bisa mengikuti tes UTBK. Begitu Mas Dwi. Kalau misal kita, oh ya Pak, kaitan dengan tadi ya Pak, Ya. akun nih. Kalau misal kita udah punya akun di SNMPTN, terus kita tidak diterima Pak, tidak dinyatakan tidak diterima walaupun masuk eligible tadi, tapi tidak lolos penerimaannya. Ya. Itu kita perlu bikin akun, update data atau apa atau tidak Pak untuk mengikuti Oh SBMPTN? tidak, itu kan kita sudah pakai SSO tadi Mas Dwi. Satu akun itu bisa digunakan untuk SNMPTN, UTBK, dan apa tadi? SBMPTN. Jadi bisa untuk 3 itu. Jadi siswa tidak perlu membuat akun lagi. Nah di tahap pembuatan akun yang pertama ini bagi para siswa itu biasanya kan diperuntukkan bagi siswa kelas 12, gitu kan. Iya Pak. Nanti di tahap kedua itu diperuntukkan bagi alumni SMA, artinya yang sudah lulus SMA, yang lulus tahun 2020 maupun yang lulus 2019. Nah itu dia punya kesempatan membuat akunnya di periode kedua ini Mas Dwi, gitu ya. Jadi ada tahapannya sehingga tidak kredit pada pendaftarannya. Jadi yang tahapan pertama itu harapannya untuk siswa yang kelas 12, yang periode kedua untuk yang sudah lulus atau angkatan 2020 maupun angkatan 2019. Karena yang angkatan 2020 maupun angkatan 2019 ini kan tidak punya kesempatan untuk ikut SNMPTN, Mas Dwi, Iya. kayak gitu. Itu Mas Dwi. Jadi Jangan tegang Mas Dwi, tenang, ya, santai-santai. jadi UTBK itu lebih ke tesnya ya Pak ya. Tesnya, Kalau SBM ya, lebih betul. ke seleksinya, mungkin Seleksinya. seperti itu ya Pak. Ya, kurang lebih betul. Ya Pak. Lalu kaitan dengan pemilihan prodinya Pak. Tadi kan diwanti-wanti di awal oleh Pak Buan kalau misal SNMPTN memang pilihannya ada aturannya seperti ini. Betul. Lantas untuk SBM apakah sama atau enggak Pak? Kalau pilihan prodi hampir sama Mas Dwi. Jadi harapannya para siswa ini tidak lintas jurusan. Nih teman-teman Soshum atau Iya. mungkin yang SMA-nya itu jurusan IPS atau bahasa, itu kalau mau ngambil saintek kan sudah berpikir 50 kali bahkan 1000 kali ya. Iya, pikir Karena kadang-kadang dia mengambil jurusan IPS atau bahasa itu untuk menghindari mata pelajaran kimia, fisika atau mungkin Biologi. matematika atau biologi itu kan. Tetapi juga di pembelajaran sekolah atas atau SMA itu juga ternyata ada matematikanya begitu ya. Matematikanya juga akhirnya ketika kita nanti penerimaan mahasiswa baru itu juga berdasarkan nilai UTBK tadi gitu Mas Dwi. Oke. Kalau rangkaian proses Pak untuk UTBK SBM setelah misal kita telah membuat akun, Ya. lalu kemudian apa Pak rangkaiannya? Kalau sudah membuat akun, ini kan tahapannya masih SNMPTN ya. Iya. Kalau nanti sudah ada pengumuman sampai ke tahapan akhir dari SNMPTN, artinya pengumuman itu, baru nanti akan dibuka pendaftaran UTBK-nya. Nah, ketika mendaftar UTBK, harapannya juga menyesuaikan, harapannya tidak jauh dari tempat tinggal siswa, sehingga para siswa tadi tidak akan kesulitan dalam hal transportasi, gitu. Berarti untuk tahun ini tuh nanti tesnya, mekanismenya itu online dari rumah atau bagaimana Pak?
Saat ini masih seperti tahun 2020, kita akan menggunakan pusat-pusat UTBK. Di UNES juga akan menjadi pusat UTBK. Ya tentu dengan protokol ketat ya, protokol kesehatan gitu Mas Dwi. Kalau oh ya Pak, berarti memang akan seperti sama tahun sebelumnya, ada Betul. sesi-sesi gitu ya Pak ya. Yes. Berarti di tanggal-tanggal tertentu. Ada 2 sesi, sesi pertama dan kedua ya, itu kan 2 sesi, dan setiap sesi itu ada 2 kali ujian begitu ya. Lalu siswa peserta ini hanya boleh mengikuti 1 sesi saja. Jadi kalau tahun 2019 itu kan 2 sesi. Tahun 2020 itu sudah 1 sesi. Nah, saat ini siswa cukup 1 sesi saja. Gitu ya. Karena dibikin 2 sesi atau 3 sesi, nilainya juga kenaikannya tidak signifikan, juga malah banyak yang turun gitu kan, maka cukup 1 sesi saja. Begitu Mas Dwi. Gitu, Pak. Oke Pak, tadi kita udah bincang untuk SBMPTN Pak sama UTBK ya. Jadi kurang lebih gambarnya memang berdasarkan nilai tes tadi di UTBK yang kemudian diusulkan untuk SBMPTN. Betul. Nah, kita akan bahas tentang jalur ketiganya Pak, yaitu SM ya Pak. Mungkin seleksi mandiri, tapi lebih khusus, lebih spesifik kita akan bahas di UNES Pak. Kalau di UNES sendiri tadi kan ada setahu saya ada 2 ya Pak kalau nggak salah. Seleksi mandiri. UNES, ya. Seleksi mandiri ada 2, jalur prestasi dan jalur reguler Mas Dwi. Saya pernah tahun lalu tuh membahas seleksi mandiri dengan hostnya itu ganteng juga. Itu kalau nggak salah ketua TIK dulu, Mas Bringosen itu. Sekarang ganti hostnya kok jadi yang tidak berkumis, itu bagaimana ini? Iya, Pak, saya juga heran. Dulu hostnya itu berkumis loh. Apa Mas Dwi menjadi rapi itu karena menghilangkan kumisnya ya, itu ya. Udah beda banget Pak, yang satu itu udah naik jadi staf ahli Oh gitu Pak. ya. Oh, gitu. Alhamdulillah ya, kita bersyukur gara-gara ikut podcast UNES, karirnya lalu melambung ya, dari sekarang menjadi staf ahli. Ya, siapa tahu setelah ini saya ya Pak, staf Iya, ahlinya ya nanti Pak. staf ahli humas. Oh iya gitu ya. Iya Pak, iya. Staf ahli humas. Gitu ya. Oke. Apa lagi Mas Dwi? Berarti ada reguler dan juga tadi prestasi ya Pak. Betul. Nah, berarti yang mana yang duluan atau keduanya berjalan bersamaan? Kita akan lebih dulu membuka yang jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini diperuntukkan bagi siswa yang memiliki prestasi tingkat nasional, juara 1, 2, 3, atau prestasi tingkat internasional, atau prestasi juara 1 tingkat provinsi. Nah, kalau juara 2, 3 di tingkat provinsi atau juara 1 tingkat kota, kita belum memberikan ruang ya. Ruang kita berikan kepada yang juara 1 tingkat provinsi, juara 1, 2, 3 tingkat nasional, atau juara tingkat internasional. Di jalur prestasi ini juga kita memberikan kesempatan kepada seluruh siswa yang memiliki kemampuan lebih ya. Nah, misalnya dia tahfidz, juara e-sport ya. E-sport. E-sport. Oh iya, itu e-sport, juga Pak, bisa. Jim. Nah, sebagai prasyarat untuk mengikuti pada jalur prestasi ini. Keuntungannya apa Mas Dwi di jalur prestasi ini, kalau pernah tahu kabarnya Mas Dwi? Kalau untuk yang jalur prestasi ini mungkin keuntungannya lebih itu ya Pak. Apa ya? Nggak terlalu, saya kita udah punya golden ticket di awal untuk penerimaannya gitu. Betul. Jadi bagi yang mendapat kesempatan di jalur seleksi mandiri ini ada 2 kemungkinan. Satu, pesertanya ketat sekali. Karena ini para juara gitu kan. Para juara akan bertarung untuk merebutkan kursi yang ada di UNES ini, karena kuota di prestasi ini cukup terbatas. Kita mungkin akan membuat kuota antara 150 sampai dengan 200 gitu di jalur prestasi ini. Nah, yang diterima itu juga akan mendapatkan UKT, itu biayanya cukup ringan. Kalau yang diterima di tahun 2020 kemarin, UKT-nya 1 jutaan Mas Dwi selama 1 semester gitu. Itu keuntungannya. Kalau yang bersangkutan kok punya prestasi lagi di kampus, nanti kita prioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Bidang kemahasiswaan akan melakukan perekaman jejak ya, atau rekam jejak terhadap yang diterima pada jalur seleksi prestasi ini. Ada rekam prestasi yang kemudian nanti bakalan memudahkan untuk pemberian lain-lain ya Pak. Betul. Ya Pak. Iya, betul begitu Mas Dwi. Tadi itu yang prestasi Pak. Kalau untuk yang kedua Pak, kedua itu kan ada jalur tadi reguler ya Pak? Ya, reguler itu nanti akan dibuka setelah selesai proses atau di pertengahan proses SBMPTN. Nah, nanti calon mahasiswa itu dapat mengikuti seleksi mandiri UNES itu kan, yang informasinya akan kita update terus di laman UNES ACID atau di penerimaan.unes.ac.id. Kita punya laman bagus itu. Dulu yang
dikelola oleh host yang berkumis dulu ya. Oh, ya, Itu sekarang sudah naik jenjang, naik jenjang lagi ya, Pak. tinggi itu punya laman bagus, itu penerimaan.tunes.ac.id. Nanti diupdate terus adik-adik, jangan lewatkan laman penerimaan.tunes.ac.id agar adik-adik mendapatkan informasi terupdate tentang penerimaan mahasiswa baru di UNES. Begitu Mas Dwi. Oh iya Pak. Gini Pak, kita tadi udah ngomong tentang untuk jalur prestasi, jalur reguler juga yang di UNES. Nah, kalau reguler di UNES tuh sama nggak sih kayak UTBK-nya SBMPTN Pak? Model tesnya gitu ya. Model Jadi tesnya ini yang nanti kita menunggu kebijakan dari para pimpinan Mas Dwi. Kalau kita merujuk pada tahun 2020 karena pandemi, maka seleksi reguler kita menggunakan nilai rapot. Ya. Nah, di tahun ini sepertinya masih menggunakan nilai rapot. Kalau nanti ditambah adalah dengan nilai UTBK, gitu kan. Tapi kalau nanti kok di bulan-bulan Mei atau mungkin Juni kok pandemi sudah surut, ya kita akan juga bisa berkemungkinan juga ada tes mandirinya Mas Dwi. Berarti tesnya tertulis gitu ya Pak? Tes tertulis di kampus atau mungkin tes berbasis komputer tapi di UNES gitu. Nah, kita masih menunggu nanti. Nah, siapkan untuk seleksi mandiri ini, tetap nilai rapotnya harus disiapkan. Begitu pula nilai UTBK-nya juga harus disiapkan. Begitu Mas Dwi. Oke Pak Bulan, banyak sekali info yang telah kita bagikan pada kesempatan ini kepada Sobat UNES. Terima kasih atas rawuhnya di podcast UNES. Dan bagi teman-teman podcast UNES, jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube kita, ada juga di Spotify, di podcast UNES. Dan saya Dwi Hermawan, mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.